Oke, sekali lagi selamat pagi teman-teman di Indonesia, selamat sore. Sudah malam sebenarnya di Amerika sekarang karena sudah sundown. Walaupun baru jam 5 ya, tapi sudah sundown. Pada saat ini kita akan melanjutkan Bible study kita yang kita sudah belajar pada 2 hari yang lalu, kalau tidak salah, 2 hari 3 hari lalu. Jadi pelajaran ini mengenai wheat and tares. Kita akan ulang sedikit, baru kita akan lanjut review sedikit ya. Jadi wheat and tares itu yang kita sudah belajar kemarin, bahwa Tuhan kasih perumpamaan di mana di dalam sebuah field atau ladang yang dilambangkan dengan gereja Tuhan itu ada tumbuh lalang dengan gandum, dan Tuhan bilang biarlah lalang dengan gandum itu tumbuh terus sama-sama sampai harvest. Dan harvest itu kita sudah belajar, yaitu the end of the world, atau Ellen White bilang the end of probationary time, atau akhir dari masa probation, kan? Jadi itu tares atau lalang itu jangan cabut, karena hamba-hambanya dia bilang, aduh gereja ini sudah campur lalang dengan gandum, harus kita bersihkan ini gereja, nggak bisa gereja ini dipenuhi dengan orang-orang yang mengaku umat-umat Tuhan, tapi kenyataannya tidak, karena mereka membawa error dan prinsip-prinsip yang salah. Oke, tapi Tuhan Yesus bilang, jangan kamu cabut, biarlah itu di gereja sampai penutupan pintu kasihan. Dan biarlah dua-dua itu bertumbuh dan masak di dalam gereja. Itu yang kita belajar waktu lalu. Nah, pada waktu kita belajar, harvest itu kapan, Jadi harvest itu adalah penutupan pintu kasihan, Akhir dari masa probation. Itu harvest. Jadi jangan pisahkan itu lalang dan gandum sebelum harvest. Nah, jadi waktu lalu kan saya sudah kasih bagikan sama teman-teman semua. Kalau misalnya harvest ini dibilang harvest ini adalah 9/11 2001, iya kan? Karena di sejak September 11 2001 banyak orang yang sudah memisahkan diri, dan mereka memberikan alasan memisahkan diri karena Wahyu 18 dan juga perumpamaan ini wheat and tares, di mana wheat and tares itu dipisahkan, dan yang keluar dari gereja itu bilang saya ini gandum, dan yang tinggal di dalam gereja itu adalah lalang dan siap untuk dibakar. Itu ya yang kita pelajari waktu lalu. Dan berarti kalau kita bilang 9/11 2001 itu sudah harvest, atau berarti kita sudah bilang bahwa September 11 2001 itu sudah tutup pintu. Karena harvest ini atau penuaian itu adalah akhir dari masa probation. Sudah tutup pintu. Nah, kalau misalnya 9/11 2001 sudah tutup pintu, sudah akhir masa probation. Jadi kalau kita lihat masa probationnya sudah berakhir untuk saudara dan saya, sekali lagi yang saya katakan, kenapa saya harus belajar sekarang? Ya kan sudah habis kok masa probation, dan kalau sudah habis masa probation, seharusnya Tuhan itu sudah datang. Karena masa probationnya itu sudah berakhir, berarti the next timeline yaitu Michael harus stand up kan, karena probationnya sudah selesai. Setiap orang sudah dikasih waktu dan sudah tutup pintu dan malaikat harus berdiri, dan the next timeline atau the next event adalah 7 kutuk atau dan juga sama-sama dengan masa kesukaran. Itu kalau saudara dan saya mengambil keputusan atau mengambil konklusi atau membuat interpretasi kalau harvest ini sudah terjadi di 9/11 2001. Karena sangat jelas Ellen White bilang harvest itu akhir dari masa probation. Itu ya saudara-saudara yang kita sudah belajar waktu lalu. Dan kita sudah kasih kutipan sama kalian yang mana
apa probation itu berakhir itu kapan, kita sudah kasih kan. Jadi sekarang ini kita mau coba gambar lagi, baru kita akan kasih satu kutipan yang kita dulu hanya ambil sebagian-sebagian, saya mau kasih ceritanya dengan background-nya. Sebenarnya saya nggak rencana mau kasih ini, cuman pas saya baca, saya bilang kayaknya ini sangat penting untuk kita belajar saat ini, karena apa yang sudah terjadi in the past, ternyata terjadi lagi pada saat ini ya, dan kita mau kasih sama kalian, karena ini sangat penting. Oke, jadi ini ya, ini kan probation. Oke, ini permulaan probation waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Oke, ini sin, ini dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dikasih lagi second probation. Oke, atau probation yang kedua. Probation pertama mereka gagal. Ini probation kedua. Nah, ini mulai probation untuk saudara dan saya. Nah, kalau di garis yang ini, yang terakhir ini adalah the end of probationary time. Ini, oke? Jadi pada waktu jatuh dalam dosa dikasih second probation. Ini garis ini adalah akhir dari probationary time. Sekarang saya mau tanya kalian ya, kalau bisa kita berpartisipasi. Apa satu kata yang bilang the end of probationary time berdasarkan yang kita sudah belajar? Apa yang... Oh, oke. Close door, close of probation. Betul ya, close of probation dia. Apa, Li? Harvest. Harvest, that's right. Itu yang kita tunggu. That's what I'm looking for. Oke. Jadi, harvest itu akhir dari masa probation. Oke. Nah, di sini waktu Tuhan kasih perumpamaan lalang dengan gandum, ini saya tulis ya, ini gereja Tuhan. This is the church. The church. Oke. Ini gereja. Nah, di dalam gereja ini ada lalang, oke, ada gandum. Gandum ya. Nah, ini kita tulis ini. Lalang, ini saya tulis ini gandum. Supaya kita bisa lihat, dan saya mau kasih satu cerita saat ini, oke? Satu cerita yang sangat menarik. Lalang. Oke, lalang. Lalang. Oke. Yang hijau gandum ya, udah tulis lalang lagi. Oh, sorry. Thank you, Li. Thank you. Oh, wow. Saya punya pikiran gandum, saya tulis lalang. Ini gandum. Thank you, Li, for correction. Oke. Jadi di dalam gereja ada lalang dan gandum. Dan ini Tuhan bilang, biarkan mereka terus di dalam gereja, jangan cabut sampai harvest. Dan harvest itu akhir dari masa probation atau close of probation. Ini tutup pintu. So far sampai di situ ya. Dan kita sudah belajar waktu lalu, kapan itu tutup pintu? Waktu, masih ingat kapan tutup pintu di sini? Kapan waktu umat-umat Tuhan ditutup pintu? Yang kutipan kemarin kita ada, saudara dan saya belajar. Kapan waktunya? Sunday law. Sunday law, thank you. That's right. Oke, jadi sekarang kita kasih lagi. Jangan cabut atau jangan pisah itu lalang dengan gandum. Biarlah mereka bertumbuh, dan Ellen White tulis ya, di sini dia, biarlah mereka grow and ripen. Ada dua hal. Biarlah mereka bertumbuh dan masak di dalam gereja. Jangan dipisahkan sampai harvest atau masa penuaian atau akhir dari waktu probation. Dan saudara dan saya baca waktu lalu kita sudah buktikan itu terjadinya pada waktu Sunday law. Di mana pada waktu orang menerima meterai Tuhan, karakternya tetap murni sampai selama-lamanya. Atau di kutipan yang lain juga Ellen White bilang bahwa dia kutip Wahyu 22 ayat 11, orang yang benar tambah benar, biarlah dia tetap benar, orang jahat biarlah tetap benar, dan setiap
destiny atau nasib mereka sudah diputuskan ya. Pada waktu ada decree di situ ya dibilang, dan sesudah decree itu dikumandangkan Sandelo, sesudah itu Michael stand up. Tapi selama decree itu Tuhan masih kasih kesempatan, dan disitulah last chance untuk semua orang mengambil keputusan. Itu ya, dan disitulah kita punya pintu kasihan ditutup. Masing-masing, satu demi satu sampai orang terakhir. Dan semua, waktu lalu kalau tidak salah Wanda baca, semua dikasih kesempatan untuk mempunyai terang khusus mengenai hari Sabat, karena hari Sabat itu adalah isu yang akan sangat ditentang ya di saat nanti Sandelo. Oke? Jadi itu sudah jelas. Nah, sekarang saudara-saudara, saya mau kasih satu, sebenarnya ini bukan bagian dari Bible study yang kita sudah prepare. Cuman pas waktu saya baca, saya bilang, aduh ini sangat bagus, saya ingin share, karena ini isu yang terjadi di saat kita ini, dan ternyata isu yang kita hadapi sekarang sudah terjadi di masa lampau. Nothing new under the sun, saudara. Waktu saya baca, saya bilang, kayaknya kita lagi baca pengalaman kita sendiri. Makanya kita ingin share ya. Jadi, kata kunci, saudara-saudara. Kunci ya, oke. Orang bisa bikin doktrin apapun, tapi kunci yang saudara dan saya harus tahu dan harus ngerti dan bisa explain kepada anybody adalah harvest. Oke, penuaian. Harvest itu the end of the world yang Alkitab bilang, dan Ellen White bilang harvest itu adalah the end of probationary time. Oke, jadi saudara dan saya harus tahu persis, harus kasih kutipan kapan probation berakhir, oke? Dan pada waktu probation berakhir itu apa yang terjadi. Jadi kayak gitu ya, supaya kita tahu dan orang semua bisa diterangi kapan sih sebenarnya itu harvest atau kapan itu lalang dan gandum itu dipisahkan. Selama itu belum terjadi peristiwa itu, biarlah mereka tumbuh dan masak di dalam gereja. Oke, nah jadi sekarang saya mau kasih saudara satu cerita, satu cerita yang ada di yang ada di kutipan Ellen White for sure. Jadi cerita ini yang tadi saya bilang, waktu saya baca ini saya sedang membaca tulisan yang saudara dan saya lagi alami sekarang ini, oke? Saya nggak tahu kalian pernah baca, ada yang sudah baca atau belum, tapi saya sendiri hanya baca dan saudara dan saya tahu ada satu statement, tapi ternyata statement itu kalau kita baca dia punya originalnya, baru bisa mengerti dia punya konteks. Oh ya ampun, ini ada begini tuh ceritanya, dan itu yang saya mau share sama kalian. Oke, dan ini masih hubungan dengan close of probation atau harvest. Oke, dan kita akan selesai, kalau Tuhan kehendaki kita selesaikan cerita itu, dan kita akan lanjutkan kita punya Bible study. Tapi ini cerita sangat interesting ya, sangat interesting, dan saya sendiri merasa terberkati, dan sesudah baca cerita ini saya bilang, Tuhan terima kasih, puji Tuhan, sudah dikonfirm terus dikonfirm ya untuk pelajaran yang kita pelajari. Ternyata aduh Tuhan, I don't know, but let me just share the story untuk kalian ya di sini. Oke, jadi kenapa kita kasih ini? Karena harvest atau masa penuaian itu adalah akhir dari masa probation, atau harvest itu adalah close of probation, oke? Close of probation untuk saudara dan saya nanti. Nah, kalau kalian baca di sini judulnya Image of the Beast and Close of Probation. Oke, jadi sekarang kita akan lihat dulu ya. Oke, ini kan close of probation toh. Jadi waktu lalu pertemuan terakhir yang kita sudah belajar ini terjadi pada waktu Sandelo. Nah, sekarang saya akan kasih the second witness, oke, dan ini akan lebih jelas. Witness kedua, dan ini akan lebih jelas kepada saudara dan saya untuk lebih akan lebih kukuh kita punya
kepercayaan yang mana Tuhan sudah kasih dengan sangat jelas kapan itu harvest, kapan itu close of probation, peristiwa apa yang terjadi pada waktu close probation. Oke, di sini ya. Oke, kita akan baca. Nah, sebelum saya baca, saya kasih sama saudara satu ayat yang kita sudah tahu ya. Dia bilang, apa yang sudah terjadi, itulah yang akan terjadi. Apa yang sudah terjadi, itu akan terjadi lagi. Nggak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, saudara-saudara. Jadi, cerita yang saya mau baca sama kalian sekarang pada saat ini sudah terjadi in the past, dan saudara dan saya telah mengalaminya, dan sedang mengalami saat ini, dan saat ini sedang terjadi di mata saya sendiri. Ini sudah terjadi in the past, dan ini akan terjadi, dan lagi terjadi sekarang ini, oke? Dan ini sudah terjadi dan ada di kutipan, dan ini kalau kalian mau baca, ini dia punya source yang asli ya, di 1888, oke? Nah, ini ceritanya, dan kenapa saya kasih ini, kan ada hubungannya dengan wheat and tares, dengan close of probation, oke? Siap ya. Oke, ini ini tuh surat dituliskan kepada Brother and Sir Garmier. Ini Ellen White panggil mereka. Oke. Alright, ready ya, dia punya cerita. Nah, ini dia bilang, Ellen White bilang, sejak saya punya kunjungan ke rumah kamu pada hari Sabat sore pada tanggal Agustus 23, sesuatu telah rested on my mind to say to you. Jadi ada sesuatu yang Ellen White waktu mengunjungi rumah mereka, dia bilang, oh, I have to say something. Saya harus ngomong sesuatu sama mereka. Apa itu ya? Ini dia, saudara-saudara. Ellen White lanjutkan, dia bilang, saya tidak ada keraguan lagi untuk berkata bahwa Anna's visions are not of God. Jadi ada satu sister, oke, namanya, kalau kalian cari dia bisa namanya Anna Phillips or Anna Rice ya. Jadi ini ada satu sister yang dia klaim juga pada saat itu bahwa dia mendapat visions dari Tuhan. Tetapi Ellen White bilang, Anna punya penglihatan itu bukan dari Tuhan. Nah, of course kita mau cari tahu kira-kira apa sih penglihatannya dan apa hubungannya dengan cerita wheat and tares dengan close of probation. Oke. Dia bilang ya, mimpi-mimpi yang anggota dari keluarga kamu adalah penipuan dari setan. Apakah Tuhan akan memberikan terang melalui saluran yang impure dan korup, yang tidak murni dan korup? Jadi jawabannya no. Ya, jadi Ellen White bilang, apakah Tuhan mau kasih terang kepada orang-orang yang korup atau orang-orang yang tidak murni? Waktu saya baca ini langsung kayak shaking, kayak gimana ya, kayak Tuhan. Kalau kita memang nggak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saya nggak mau bilang Tuhan harus gunakan orang yang sangat suci untuk kasih dia punya terang. Karena kalau Tuhan mau tunggu itu, nggak ada satu, nggak bisa apa istilahnya, mau tunggu orang yang suci untuk kasih, nggak bisa ya. Tapi orang yang benar-benar mau untuk jiwanya disucikan di hadapan Tuhan, yang menyadari keadaannya dan tetap bergantung kepada Tuhan dan nggak mau korup, itulah yang Tuhan akan gunakan, saudara. Jadi Tuhan bilang, apakah saya mau kasih terang kepada orang-orang yang impure dengan korup? Jawabannya no. Oke, lanjut ya. Ini wonderful interpretation of the scripture. Jadi ini interpretasi dari Alkitab yang kamu terima datang dari manusia yang ditipu sepenuhnya. Aduh, jadi sekarang apa sih kira-kira vision dari Anna? Apa interpretasi dari orang-orang yang ini keluarga Garmier terima ya? Oke, lanjut ya. Itu ide yang kamu advance itu seperti, nah ini dia ya, ini yang mereka terima dari orang-orang yang tertipu. Ide-ide yang diterima itu seperti interpretasi dari pekabaran malaikat ketiga, waduh, dengan kebenaran Alkitab lainnya, such corrupt
sensual things hanya datang dari pikiran yang defile, yang tidak bersih. Waduh, waktu saya baca ini saya bilang, wow, bukankah istilahnya ya, interpretasi dari third angel's message? Apa sih interpretasi dari third angel's message? Ternyata yang kita belajar selama ini, third angel's message, Ellen White bilang, dikasih melalui Brother Jones dengan Wagner. Nah, orang-orang mungkin ya, saya nggak bilang ini sudah sah. Jadi mereka punya interpretasi kan 1888 juga Wagner dengan Jones kasih dia punya pekabaran malaikat ketiga. Jadi pekabaran yang mereka kasih the third angel's message atau pekabaran Alkitab, kebenaran Alkitab yang lainnya itu yang mereka itu terima itu sudah korup ya, datang dari pikiran yang tidak murni. Oke. Terus lanjut. Jadi ingat ya, Ellen White tunjukkan kepada saudara Garmir yang mana dia bilang visi penglihatan dari Ana tidak berasal dari Tuhan. Oke, dan ini orang-orang ini, keluarga ini, mereka punya interpretasi Alkitab yang mereka terima dari orang lain itu dari pikiran manusia yang tertipu. Lanjut ya. Saya punya pena menolak untuk mencatat keinginan-keinginan yang menghina Tuhan. Disinilah kamu menerima kamu punya terang. Oke. Disinilah dimana kamu menerima kamu punya terang. Lanjut ya. Visi atau penglihatan dari Ana have no higher source, tidak mempunyai sumber yang lebih tinggi daripada ide yang kamu terima from the blind man Jones. Jadi mungkin ada satu, ini saya bisa interpretasi ini blind man ini spiritual blind ya, bukan literal blind. I could be wrong, tapi ini lagi Ellen White lagi berbicara mengenai orang-orang yang menginterpretasi Alkitab ya. Dan dia namanya Jones, oke? Jadi mereka terima, mereka terima ide-ide atau visi penglihatan dari Ana, dan Ana itu berikan kepada mereka dan mereka terima, dan juga seorang yang bernama Jones. Mereka terima, mereka punya ide mengenai apa? Pekabaran malaikat ketiga dan interpretasi dari Alkitab lainnya. Oke. Terus lanjut. Dapatkah itu sumber yang tidak murni akan memberikan air yang murni? Ya of course, never ya, nggak pernah. Jadi itu orang yang tertipu pikirannya, orang yang korup itu nggak mungkin keluar dari pikirannya itu sesuatu yang murni. Ngerti kan sampai situ? Makanya Ellen White bilang, bisakah sesuatu sumber mata air yang tidak murni keluar air yang murni? Never, nggak bisa begitu, nggak akan pernah terjadi. Lanjut, imajinasi dari manusia yang holy divile, yang memang ditipu secara keseluruhan, and yet dan mereka itu kasih dia punya error sebagaimana itu adalah solemn dan sacred truth. Jadi gini ya, orang-orang yang dia punya imajinasi yang sudah tercemar, yang tidak murni, tapi orang-orang ini, saudara-saudara, let's say kasih Bible study kepada orang-orang lain, mau kasih tahu dia punya error, terus dia bilang ini katanya pekabaran yang solemn dengan sacred. Padahal orang-orang ini sudah tertipu oleh, of course, siapa yang penipu? Setan yang menipu. Dan siapa orang-orang yang sudah tertipu ini? Yang satu namanya John, satu yang Ana, dan yang menerima mereka punya ide-ide mengenai pekabaran malaikat ketiga dan interpretasi Alkitab itu adalah brother dengan Sir Garmier. Oke, sampai situ ya. Dan Ellen White bilang, ini bukan dari Tuhan, penglihatan dari Ana dan juga Brother Jones di sini. Lanjut. Apakah kamu berpikir bahwa Tuhan akan melewati umat-umatnya yang berjuang untuk melakukan pekerjaannya dan memberikan terang kepada seorang yang korup di dalam hatinya,
yang teorinya akan menuntun kepada polusi moral dan pencemaran dari jiwa dan tubuh? No, indeed no. Jadi sekali lagi Ellen White tekankan bahwa Tuhan nggak akan pernah gunakan orang-orang yang impure, yang korup, dan dia nggak akan lewatkan orang-orang yang mau bekerja untuk Tuhan, terus kasih terangnya kepada orang-orang yang akan teori-teorinya, akan membuat moral polusi dengan kita punya jiwa dan dengan kita punya body. Tuhan nggak akan pernah lakukan itu. Sekali lagi Ellen White bilang, no, indeed no, never, tidak akan pernah terjadi. Itu ya, dia ulang-ulang. Jadi ini dia punya background dari cerita ini. Nah, kira-kira apa sih yang mereka terima, teori atau doktrin yang mereka terima ini yang bilang dari visinya Anna dan juga Brother Jones, Apa ini yang Saudara Garnier terima, yang Ellen White bilang, ini bukan dari Tuhan, ini dari pikiran yang kotor, yang tidak murni. Kita lanjutkan ya, dia punya cerita. Nah, lanjut. Setan melihat bahwa dia dapat bekerja kepada upon your fruitful imagination, kepada kamu punya imajinasi yang sudah berbuah, dan menuntun kamu dengan orang lain kepada dia punya jerat. Jadi saudara-saudara, bahaya sekali ya kalau menerima sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, dan kalian akan lihat apa itu yang bukan dari Tuhan. Dan ini saudara dan kita semua alami, saudara. Makanya kita waktu baca saya bilang, waduh, wow. Anyway, kita lanjutkan ya. Kira-kira apa itu yang membuat dia punya imajinasi sudah berbuah dan membuat dia, saudara itu dan orang lain masuk di setan punya net atau jaring, atau dia punya rangkap, ya. Jadi setan punya jaringan apa bahasa Indonesia yang lebih, perangkap. Kira-kira apa pekabaran yang mereka terima dan mereka berikan kepada orang lain juga? Nah, ini dia, ini sudah mulai dia punya doktrin yang mereka terima. Apakah Tuhan memberi kamu that time message? Jadi apakah Tuhan kasih kamu pekabaran berdasarkan waktu? Jawabannya no. Lanjut. Kalian sudah mulai lihat ya. Ingat saudara-saudara, ini yang sudah terjadi, yang saya lagi baca ini sedang terjadi. Jadi apakah ada pekabaran? Did God give you that time message? Ada pekabaran waktu? Tidak. Lanjut ya. For no such message come from the true source of life. Jadi kalau pekabaran waktu, pekabaran ini yang berdasarkan waktu ini tidak berasal dari sumber terang. Sekarang saya mau bilang, kalau sekarang detik ini saudara-saudara lagi belajar pekabaran yang berdasarkan waktu, sudah ada waktu timing, itu bukan dari Tuhan, Dan saya sudah pernah kasih dulu waktu kita lagi belajar mengenai ada pelajaran yang orang yang sudah bilang, I respect that person, kita nggak put orang-orang down, tetapi ajarannya yang bilang sudah tutup pintu kan di tahun 2019. Nah, ini kalau ada pekabaran yang berdasarkan waktu, itu bukan dari sumber terang. Lanjut ya. Kamu berikan mengenai kamu punya perhitungan dan angka-angka sebagaimana banyak First Day Adventists have done. Jadi dulu ada orang yang First Day Adventist. Kalau kita kan Seventh Day Adventist. Dulu itu ada First Day Adventist. Jadi orang-orang First Day Adventist itu juga mereka punya perhitungan, angka-angka, Dan mereka juga di saat itu melakukan hal yang sama. Ini Brother Garnier ya. Nah, tapi kamu punya perhitungan itu terdapat di dalam teori-teori yang salah. Lanjut. Di dalam kamu punya little leaflet atau surat edaran yang kamu kirim, kamu bilang
akan ada judgment, akan ada hari penghakiman. Coming in 1 hour, akan datang di 1 jam, yang mana Tuhan akan bekerja dengan pekerjaannya yang aneh, strange work, dan akan cut short in righteousness. Jadi Tuhan akan cut short ya, dan seal to himself, dan akan memeterai terhadap dirinya sendiri, a remnant atau umat-umat Tuhan dalam 15 days, di dalam 15 hari. Oke, jadi ini adalah mereka punya doktrin yang mereka sudah terima, mereka sudah tulis, dan sudah sebarkan. Oke, dan ini dia ya. Kalian perhatikan baik-baik, ini dia. Di dalam halaman 8, kamu kasih, oke, visi dari Ana sehubungan dengan ada wanita tertentu sebagai konfirmasi dari kamu punya teori yang mana probation, oke, akan berakhir di bulan Oktober 1884. Saudara, jadi kalau kita lihat di sini, oke, kalau kita lihat belum habis ya ini, kalau kita lihat bahwa ini di zaman dulu orang-orang sudah bikin message berdasarkan waktu. Apa message-nya berdasarkan waktu? Kita tulis ya. Message-nya ini berdasarkan waktu yang mana ini ya. Kita garis. Oke, let me just erase this. Oke, pakai hitam. Jadi ini ya, kita garis. Di mana close probation ini ada dia punya time. Oke, dan di zaman dulu dibilang mereka terima visi dari penglihatan dari Ana yang mana close of probation-nya itu terjadi pada tahun bulan Oktober 1884. Saya mau tanya sama Lali. Li, pernah lihat peristiwa seperti ini yang mana sudah ada sudah ada satu doktrin yang mana kita pernah dengar dulu, ada sekelompok orang-orang sudah menentukan waktu di mana pintu kasihan ditutup. Iya, iya. Iya kan? Jadi saudara-saudara, ini sebenarnya there is nothing new under the sun. Okay? In the past, orang-orang sudah melewati masa-masa seperti ini, saudara-saudara. Sudah ada menentukan, sudah bulan dan tahun. Dan di saat kita juga sekarang ini, saudara-saudara, sudah pernah dikasih tahu bulan dan tahun dan juga tanggalnya persis kapan tutup pintu. Aduh, waktu saya baca ini saya bilang, aduh Tuhan, memang this is nothing new under the sun. Ya, ini sudah terjadi in the past dan sekarang lagi terulang. Terjadi lagi di zaman kita. Oke, tunggu ya, kita jadi lagi dia punya lagi freeze seperti oke. Oh wow, oke, there you go. Oke, tunggu ya, kita lagi mau quit dulu ini. Oke. Jadi ini sudah terjadi di taman waktu Mrs. White ada, dan ini sudah terjadi saudara-saudara di taman kita. Oke, kita lanjut ya, yang mana orang sudah menentukan kapan probation. Jadi konfirmasi of your theory yang mana probation akan berakhir di Oktober 1884. Nah, satu kata, oke, di zaman dulu, kalau bilang di sini probation berakhir 1884, apa kata lain close of probation yang kita sudah belajar? Apa kata lain dari close of probation? The end of probationary time yang kita sudah belajar, yang kita lagi belajar. Harvest. Harvest, thank you, Wan. Oke, jadi dengan kata lain bahwa harvest itu sudah terjadi di Oktober akan terjadi di Oktober 1884. Ini yang Ellen White lagi address ya, yang mana bahwa Ellen White bilang, Ana punya vision itu bukan berasal dari Tuhan, oke? Dan teori yang mereka tulis dan mereka sebarkan itu berasal dari pikiran atau manusia yang pikirannya korup dan defile. Lanjut. Terus ini yang kita mau tekankan. Oke, kita baca ulang.
pada halaman 8 kamu kasih visi mengenai anak sehubungan dengan wanita tertentu, sebagaimana untuk konfirmasi kamu punya teori bahwa probation akan berakhir di bulan Oktober 1884. Ellen White bilang apa? There is nothing to this. Nggak ada hal seperti ini, nggak ada. Nggak ada yang bilang probation berakhir di Oktober 1884. Oke? Terus lanjut ya, kalian perhatikan ini kata-kata Ellen White yang, aduh waktu saya baca ini saya bilang, man, ini dia. Oke, jadi kalau begitu Ellen White akan bilang kapan dan probation berakhir, oke? Ini dia. Probation is not yet closed. Jadi masa probation kita ini belum ditutup. Terus dia lanjut. The saints are not yet sealed. Waduh. Jadi probation ini belum ditutup karena apa? The saint atau umat-umat Tuhan, orang-orang suci belum dimeteraikan. Oke, sebelum kita baca lanjut, coba Lali kasih dia punya pengertian, istilahnya, coba kasih another meaning dari ini, Li. Lali bisa enggak? Dia bilang, probation itu belum tutup. Umat-umat Tuhan atau orang-orang suci belum di-seal. Coba kasih pengertian yang kata-kata yang lain, tapi pengertiannya sama. Oke, silakan. Ini penuaian belum tiba karena gandum-gandum belum masak. Oh, oke, Li. Kalau mau, ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau, thank you, Li, ya, thank you. Ada lagi yang mau coba. Dia bilang, probation belum ditutup. The saints are not yet sealed. Jadi umat orang-orang kudus itu belum di seal. Oke. Jadi sekarang kita bilang kalau probation sudah di close berarti kalau probation sudah di close berarti umat-umat Tuhan sudah di seal. Nah sekarang saya mau tanya, kapan umat-umat Tuhan di seal? Yang kutipan. Hah? Waktu Sandelo, oke. Jadi gini ya. Oke, kita tulis di sini. Dia bilang probation are not closed karena the saints are not yet sealed. Oke, berarti kita tulis di sini sekarang. Kita hapus ini. Harvest close of probation. Berarti waktu close of probation ada yang akan di apa di sini? Seal. Seal, oke. Nah, untuk terima the seal of God harus apa dulu yang waktu lalu kita belajar, Li? Untuk terima the seal of God, apa yang akan terjadi sampai orang-orang bisa terima the seal of God? Anybody? Apa yang kita belajar kemarin? Apa persyaratan atau di saat di mana orang-orang itu akan terima meterai Tuhan? Berdasarkan kutipan yang kita belajar waktu lalu, terakhir. Kepada Object lesson 69. Kenapa, Wat? Oh, Christ Object Lesson 69. Oke. Waktu karakter Tuhan. Oke, that's good ya. Nah, kita punya pertanyaan, kapan itu orang-orang akan menerima the seal of God? Atau apa yang membuat orang itu bisa terima the seal of God? Dari pelajaran kemarin yang kita, atau kapan? Atau peristiwa apa? Orang-orang bisa terima the seal of God. Atau untuk membuat orang itu Pentecost. Betul, di Pentecost. Coba ya. Apa yang Pekabaran malaikat ketiga. betul pekabaran malaikat. Oh, Glorious Church ya, Kak. Mungkin kita punya pertanyaan yang salah kali. Oke. Jadi kapan orang-orang akan terima the seal of God? Itu, Jo. Kapan orang-orang akan terima the seal? Sandelo kan? Nah, waktu Sandelo itu datang, bukankah ada isu atau ada permasalahan atau ada isu yang mana, kamu pilih Sabat atau Minggu, iya kan? Nah, pada waktu orang memilih hari Sabat sebagai tanda loyal kepada Tuhan, mereka menerima the seal of God. Oke? Jadi Ellen White bilang, probation belum ditutup.
umat-umat Tuhan belum di-seal. Jadi istilahnya tunggu nanti sudah ada undang-undang hari Minggu yang akan keluar, oke? Dan orang-orang antara menerima meterai Tuhan atau tanda binatang, disitulah kalau umat-umat Tuhan menerima hari Sabat, disitulah mereka akan menerima the seal of God, dan disitulah ada clause of probation. So far sampai situ. Nah, saya akan mempertanggungjawabkan ya kita punya kata-kata, karena itu di bawah yang akan Ellen White terangkan. Tapi so far di sini dia bilang pintu kasihan belum ditutup, umat-umat Tuhan belum di-seal. Berarti untuk menutup pintu kasihan harus ada umat-umat yang di-seal, dan seal-nya itu akan taking place waktu undang-undang hari Minggu keluar. Oke, nanti di bawah sini ya, nanti Ellen White akan kasih. Oke, kita lanjut di sini. Oke, nah terus waktu saya baca ini saya langsung aduh, wow, saya bilang, oh man, ini lagi ternyata isunya ini lagi, oke? Lanjut ya. Terus dia bilang, setan mempunyai other and stronger delusion prepare for you. Jadi setan juga mempunyai delusi, tipuan yang lain yang lebih wow, yang dia siapkan untuk kamu. Jadi other and stronger delusion. Apa itu delusi yang lain yang lebih kuat kepada kamu? Oke? Coba lihat ya, Lali lihat ya di sini, Li. Dia bilang gini, kamu itu akan berbicara, atau enggak memang kamu sudah bikin, oke? Atau enggak memang kamu sudah bikin, bahwa kamu ada pekerjaan yang akan dilakukan dalam hubungan dengan visi atau penglihatan dari Ana, corresponding kepada to that of the mighty angel come down from heaven whose glory lighten the earth. Wow. Jadi Ellen White bilang kamu akan berbicara, kalau enggak kamu sudah bilang bahwa kamu ada pekerjaan yang ada hubungannya dengan penglihatan dari Ana, yang ada correspondingnya dengan apa, Li, di sini? Apa di sini, Li, yang Ellen White bilang? Wahyu 18 ayat 1. Wahyu 18 ayat 1 atau pekabaran malaikat keempat, saudara-saudara. Ellen White bilang, kamu akan terima other and stronger delusion, yaitu pekabaran malaikat keempat. Aduh, saya bilang, man, I wonder apa yang dikasih orang ini mengenai pekabaran malaikat keempat. Dan bukankah pekabaran malaikat keempat itu malaikat lain datang dan bilang ada kuasa, dan yang bilang Babylon sudah jatuh dan harus keluar. Dan I wonder apa sih yang Brother Garmir ini kasih mengenai pekabaran malaikat keempat. Tapi anyway, di saat itu juga pekabaran malaikat keempat menjadi isu, saudara-saudara. Yang Ellen White bilang ini other dan stronger delusion yang setan kasih siapkan untuk kamu. Wow. Terus dia bilang ya, setan melihat bahwa kamu punya pikiran, siap untuk diimpress dengan dia punya suggestion, dan dia akan menggunakan kamu untuk kamu punya ruin, kamu punya kebinasaan, unless in the name of the Lord kamu harus harus kamu break, harus Menghancurkan. ya, itu belenggu yang mengikat kamu. Jadi sudah coba lihat ya, Ana, dari Ana punya vision, dari Brother Jones, diterima oleh Brother Garmir, yang mana mereka kasih interpretasi yang salah mengenai the third angel's message, dengan kebenaran-kebenaran Alkitab lainnya, dan juga mereka menentukan kapan pintu kasihan ditutup, oke? Terus ada delusi lagi yang mereka belajar mengenai pekabaran malaikat keempat. Dan ini semua dari setan, saudara-saudara. Makanya saya bilang, kita itu penasaran apa pekabaran malaikat keempat yang mereka dulu kasih di tahun 1888 ya. Well, kalau Tuhan mau tunjukkan, God will show, but kalau enggak apa-apa. Tapi yang saya tahu,
delusi atau deception yang diterima oleh mereka itu adalah sehubungan dengan ada waktu tutup pintu kasihan, pekabaran malaikat keempat, pekabaran malaikat ketiga, interpretasi-interpretasi dari kebenaran Alkitab lainnya yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, itu yang terjadi di saat itu, saudara-saudara. Dan saya bilang, wow, ini interpretasi mengenai tutup pintu, sudah pakai tanggal-tanggal. Saya bilang, ini sudah terjadi Tuhan di zaman kita. Pekabaran malaikat keempat udah terjadi big time di zaman kita, oke? Dan kalian akan lihat ada lagi satu yang sedang terjadi di zaman kita, oke? But ini yang terjadi, yang surat yang Ellen White tujukan kepada saudara Garmier. Sebelum saya lanjut, apa kalian ada tambahan atau pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Kita lanjut. Oke, jadi habis ini Lali siap-siap baca Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Oke, nah ini dia ya. Oke, ini dia salah satu yang digunakan oleh ini dia salah satu doktrin, oke, yang sudah terjadi di masa lalu dan saudara dan saya sedang mengalaminya saat ini, detik ini, yang saya akan baca. Dan ini statement saudara dan saya sudah baca berulang-ulang, tapi ini yang saya kasih sama saudara adalah dia punya background atau cerita dari pertama sampai terakhir di sini. Oke, siap ya ini ya. Baru saya akan gambar dan kalian akan lihat. Dan saya senang ada tutup di sini supaya tutup juga bisa lihat ini. Oke. Oke, kita lanjut. Dia bilang di sini, several times, beberapa kali selama kita punya conversation, di mana kamu menjadi very much in earnest, kamu menjadi sungguh-sungguh, kamu mengulang kata-kata, oh konsistensi, kamu adalah jewel, kamu adalah permata. Jadi waktu mereka punya percakapan, ini brother ini bilang, oh dia suka-suka ngomong satu kalimat yang bilang, konsistensi, kamu adalah permata, jewel, perhiasan. Dia bilang itu kita harus apa katanya, konsisten ya, konsisten, kamu adalah permata, kamu adalah perhiasan. Berarti kalau konsisten itu, konsisten, nggak berubah-berubah, itu seperti permata. Oke, ini Ellen White bilang. Nah sekarang Ellen White bilang kepada brother ini, saya mau ulang lagi hal yang sama dengan lebih tegas kepada kamu. Yang mana harus konsisten, oke? Dan dia bilang ini ya, oke, sekarang ready, oke? This is ini yang dia punya issue. Oke. Kamu bilang bahwa visi dari penglihatan dari Ana menempatkan the forming of the image of the beast after probation closes. Oke. Oke. Mungkin kalian belum lihat ya. Jadi gini, kita sudah tahu bahwa oke, Ana punya vision, penglihatan bukan dari Tuhan. Oke, sudah jelas tadi Ellen White bilang. Dan dari visi itu dan dari satu orang yang namanya Jones, mereka terima doktrin-doktrin yang kita sudah belajar tadi. Satu, menentukan waktu tutup pintu, oke, sudah menentukan tanggal, sudah salah interpretasi pekabaran malaikat keempat, malaikat ketiga, dan pekabaran ketiga. Oke, sudah? Oke, terus dia bilang di sini bahwa hold on ya. Oke, dia bilang di sini bahwa ini Ana punya visi katanya. Ana punya visi. Dia bilang Ana itu menempatkan the forming of the image of the beast after close of probation. Saya tulis ya di sini. Oke, ini saya mau gambar yang mana ini Ana ada bilang. Oke, Ana ada bilang apa yang Ana punya penglihatan dia bilang. Apa yang Ana ada bilang? Kalian masih ingat yang tadi kita baca? Image of the beast after close probation. Oke, jadi di sini after close of probation. Jadi di sini apa dulu, Li? Ada close of probation,
Baru? Image of the beast after close probation. Jadi close probation dulu baru image of the beast. That's right. Okay. Ya, karena image of the beast after close of probation. Berarti close of probation dulu, baru ada image of the beast. Ini dari Ana punya vision ya. Ana punya penglihatan. Oke? Jadi Ellen White bilang, ini yang kamu terima, oke? Ini yang kamu terima. Kamu bilang, Ana punya vision menempatkan forming of the image of the beast after probation closes. Jadi ini, probation close dulu, baru image of the beast. Ini yang Saudara Garmir terima, yang ini dari visi dari Ana, penglihatan dari Ana, dan Ellen White bilang, ini bukan dari Tuhan, berarti dari setan. Oke, lanjut. Nah, kalian lihat sesuatu di sini. Oke? Nah, baru ini statement yang mungkin kalian sudah tahu dan kita udah ulang-ulang dan kita sudah baca dulu, tapi ini semua dia punya background ya. Nah, terus Ellen White bilang, this is not so. Jadi bukan begitu. Bukan yang mana tutup pintu dulu, baru image of the beast. Nah, nanti kalian akan lihat apa isu yang saudara dan saya lagi hadapi sekarang. Oke, jadi nggak ada tutup pintu baru image of the beast. Ini nggak begitu. Itu yang Ellen White bilang ya. Kamu klaim, kamu bilang kamu percaya kepada testimoni. Testimoni itu tulisan Ellen White. Let them set you right on this point. Jadi biarlah testimoni itu akan membenarkan atau mengoreksi kamu dalam hal ini. Apa itu? Jadi testimoni sebenarnya bilang apa mengenai image of the beast dengan close of probation. Oke? Nah, baru ini kutipan ini yang saudara dan saya sudah tahu dan pernah Kak Roy juga mention kutipan ini. Oke? Ini ya dia bilang. The Lord has shown me clearly. Tuhan sudah menunjukkan dengan jelas terhadap saya bahwa image of the beast akan dibentuk sebelum probation closes. Oke? Jadi Ana bilang close probation dulu baru image of the beast. Sedangkan Tuhan bilang image of the beast dulu baru close of probation. Oke? Kita tulisin ya. Jadi supaya kalian lihat isunya apa. Ini Ana punya vision. Oke. Kalau Tuhan bilang, ini yang Tuhan bilang, mana lebih dulu? Yang Tuhan bilang, apa duluan? Image of the beast dulu baru close probation. Image of the beast. Oke, image of the beast. Baru close of probation. Ini yang dari Tuhan ya. This is from God. Oke. Ana punya visi yang bukan dari Tuhan, dia bilang close of probation, baru image of the beast. Tuhan bilang image of the beast dulu, baru close of probation. Nah kalau begitu, kita harus cari tahu apa image of the beast dulu, baru close of probation. Dan kalian akan lihat apa yang terjadi di saat ini yang sekarang detik ini kita lagi hadapi, saudara-saudara, oke? Apa hubungannya dengan yang kita lagi hadapi sekarang ini? Ana tutup pintu, baru image of the beast. Tuhan, image of the beast dulu, baru tutup pintu. Kalau begitu, mari kita lihat Ellen White akan kasih dengan detail apa itu image of the beast, baru tutup pintu. Bukan tutup pintu, baru image of the beast. Karena ini, Ana punya vision, saudara-saudara, yang Tuhan bilang, yang Ellen White bilang, bukan dari Tuhan, lagi terjadi saat ini. Oke? Ini ya, kita akan baca. Oke, tapi sebelumnya kita baca terus. The Lord has shown me clearly bahwa image of the beast akan dibentuk sebelum probation close. Karena itu akan menjadi tes yang besar untuk umat-umat Tuhan, di mana mereka punya kehidupan kekal atau kematian kekal akan ditentukan. Mereka punya eternal destiny, oke? Akan ditentukan. Kamu punya posisi, dia bilang kepada Brother Garmir, kamu punya posisi itu campur aduk atau inconsistent, tidak konsisten. Yang mana view akan tertipu. Ada orang yang akan tertipu ya. Jadi yang kamu bilang itu, image of the beast itu, oke? Close of probation dulu baru image of the beast ini bukan dari Tuhan dan kamu ini nggak konsisten atau
tidak sesuai dengan tulisan Alkitab, dengan roh nubuat. Karena Tuhan sudah bilang sama Ellen White itu, apa itu image of the beast itu dulu akan terbentuk, baru close of probation. Kamu bilang close of probation dulu, baru image of the beast. Nah, kalau begitu, apa sih itu image of the beast dan apa itu tes yang umat-umat Tuhan akan alami pada waktu ada image of the beast itu di form, baru akan ada tutup pintu dan di mana di situ mereka punya kehidupan kekal atau kematian kekal akan ditentukan. Oke? Dan kita lanjut, Ellen White langsung kutip Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Dan tadi kita meminta Lali kalau bisa boleh baca, Li, supaya kita tahu apa itu image of the beast yang Ellen White bilang. Dan ini adalah great test untuk God's people, dan waktu image of the beast ini terjadi dan menjadi great test, baru tutup pintu. Oke, ini Li, baca Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Silakan. Oke. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Oh, oke. Thank you, Li. Oke, thank you, Li. Oke ya. Jadi di sini yang tadi Lali ada baca di Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Oke. Di Wahyu 13 ayat 11 kan Ellen White lagi mau bilang the image of the beast akan dibentuk sebelum pintu kasihan ditutup. Oke. Terus langsung Ellen White kutip Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Terus dia bilang waktu image of the beast itu dibentuk, itu akan menjadi apa? The great test for the people of God. Jadi image of the beast itu akan menjadi great test ya. Kita tulis di sini supaya kita bisa lihat. Oke. Kita tulis di sini aja ya. Karena kita perlu ruangan. Jadi image of the beast, image of the beast. Image of the beast. Dibentuk sebelum close of probation. Nah, dan dia bilang di sini, waktu image of the beast dibentuk, di sini akan menjadi great test for the people of God. Ini kan? Dia bilang akan menjadi great test for the people of God, di mana di sini great test ini waktu image of the beast dibentuk, disinilah yang akan menentukan mereka punya eternal destiny. Dan image of the beast dibentuk sebelum close of probation. Oke? Nah, atau sebelum harvest. Oke. Nah, sekarang ini adalah tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita kapan itu harvest. Jadi harvest itu sebelum ada harvest sebelum harvest atau close of probation ada image of the beast. Dan di image of the beast itu ada great test. Oke. Nah, waktu tadi Lali ada baca di sini di terakhir di sini bahwa ini kan Wahyu 13 ayat 11 ini berbicara mengenai Amerika.
Oke, dia akan kasih kehidupan kepada image of the beast, dan kita tahu beast itu kan di Wahyu 13 ada dua. Satu, Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 berbicara mengenai binatang yang keluar dari laut, yang mana itu kuasa kepausan. Terus habis itu binatang yang keluar dari darat, yaitu Amerika. Nah, Amerika ini akan memberikan kehidupan yang mana beast yang kepausan itu, yaitu gereja mengontrol church over state, gereja mengontrol negara, dan waktu gereja mengontrol negara mereka menganiaya umat-umat Tuhan, dibilang Amerika akan memberikan kehidupan kembali lagi kepada beast itu sampai dia punya deadly wound itu bisa sembuh. Dan di saat itu semua orang-orang di dunia ini harus worship kepada image of the beast. Kalau enggak worship kepada image of the beast itu akan dibunuh. Dan dia akan membuat semua orang miskin, kaya, untuk menerima tanda binatang dan di tangan dan di dahi mereka, supaya mereka enggak bisa jual atau beli, kecuali mereka mempunyai tanda atau nama binatang yang tadi sudah dibilang 666 kan. Jadi inilah waktu image of the beast itu dibentuk, saudara-saudara. Ini ya Ellen White kutip Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Di mana itu di beast itu sudah hidup kembali, luka parahnya sudah sembuh, dan dia akan mengadakan pemaksaan, penganiayaan sebagaimana dia sudah lakukan sebelumnya. Di mana orang-orang yang mau menurut hukum Tuhan, menurut Alkitab, dianiaya. Itu image of the beast dibentuk lagi di zaman kita nanti. Jadi, dan waktu orang-orang tidak boleh beli, tidak boleh jual, dan harus menerima atau worship on Sunday, disitulah image of the beast itu dibentuk. Dan image of the beast itu dibentuk sebelum close of probation. Nah, terus kan dibilang di sini, waktu image of the beast itu dibentuk, ini adalah tes yang besar. Nah, kita lihat apa Ellen White bilang mengenai tes itu. Kita lanjut di sini ya. This is the test that the people of God must have before they are sealed. Sekarang saya mau tanya. Siapa yang mau jawab silakan. Kan dia bilang image of the beast akan dibentuk sebelum pintu kasihan ditutup. Karena ini adalah the great test for the people of God. Apa itu the test that the people of God yang Ellen White bilang? This is the test. Apa tesnya? Saya mau tanya sama kalian. Supaya kita tahu ya. Undang-undang hari Minggu. Undang-undang hari Minggu atau apa, Li? Kan dia bilang this is the test. Kalau dia bilang this is, ini refer ke mana ini? Yang bilang ini tes. Ini yang kalau bilang this is the test. Tes yang mana? Yang mana yang Ellen White bilang? Ini loh tesnya. Wahyu 8:13. Itu dia itu. Karena tadi baru baca Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Terus Ellen White bilang, ini tesnya. Nah, apa itu the last kalau bilang ini tesnya, apa itu yang terakhir-terakhir di Wahyu 13? Tesnya itu yang mana orang harus terima apa? Harus worship image of the beast. Harus terima, kita sudah tahu image of the beast itu Sunday kan? Harus terima Sunday, kalau enggak akan dibunuh. Itu tesnya. Apalagi nggak boleh jual atau beli. Harus ada tanda binatang 666. Harus terima Sunday baru bisa jual beli. Itu tesnya, saudara-saudara. Jadi tesnya itu adalah mengenai worship. Mengenai entah mau worship Tuhan, terima Sabat, atau worship setan, terima hari Minggu. That is the test. Itu yang Ellen White bilang, this is the great test for the people of God, di mana mereka punya eternal destiny akan ditentukan. Masuk di akal kan? Karena kalau misalnya saudara terima hari Sunday, ya kan, terima mark of the beast. Disitulah waktu kita terima mark of the beast, disitulah close of probation, disitulah saya punya eternal destiny sudah ditentukan. Atau kalau saya terima hari Sabat, disitulah saya akan terima the seal of God, disitulah
saya punya eternal destiny ditentukan yang mana saya akan memperoleh hidup kekal. Jadi di sini, saudara di sini, di sini the great test di sini yang kita sudah belajar itu yang kita baca yang ada di Revelation 13, 11 through 18, di mana di sini harus worship Sunday, oke? Kalau tidak akan dibunuh, akan di-kill, oke? Atau nggak bisa buy or sell. Inilah the great test yang Ellen White bilang, yang mana inilah tes untuk umat-umat Tuhan yang mereka harus jalani sebelum mereka di-seal. Ini kan dibilang before they seal. Dan waktu mereka di-seal, yang kutipan waktu lalu kita baca, waktu orang di-seal, the decree, the stamp, dia punya karakter akan forever begitu terus. Kalau dia suci, akan suci terus. Dan kalau dia terima mark of the beast, dia jahat, jahat terus. Dan disitulah tutup pintu. Oke? Jadi, kita balik lagi di sini ya. Oke? Jadi, nah sekarang kita akan membaca, apakah memang betul Ellen White bilang image of the beast ini waktu Sunday Law? Oke, kita baca di sini ya. Kita kasih selesai aja kutipan ini. Oke, jadi kita ulang. Ini adalah tes yang mana umat-umat Tuhan harus peroleh sebelum mereka dimeteraikan. Semua yang membuktikan mereka punya kesetiaan kepada Tuhan dengan observing His law atau menurut dia punya hukum, menolak untuk menerima sabat yang palsu, akan dibawa di will rank, disetarakan di bawah the banner of the Lord God Jehovah dan akan menerima the seal of the living God. Saudara lihat itu? Kapan itu the seal of God itu kita akan terima? Waktu kita menolak untuk menerima hari Minggu. Dan kalau kalian lihat di sini, waktu kita menolak hari Minggu dan memelihara hari Sabat, itu terjadinya kapan? Kapan waktu saya tolak hari Minggu dan saya terima hari Sabat, dan di situ saya akan terima the seal of the living God. Kapan itu terjadi? Sunday Law. Oke. Terus lanjut, mereka yang those who yield the truth, jadi mereka yang give up atau menyerah terhadap kebenaran yang dari sumbernya dari surga dan menerima Sunday Sabat atau menerima hari Minggu sebagai hari Sabat mereka, akan menerima mark of the beast. Jadi saudara-saudara, disinilah kita punya eternal destiny, ditentukan waktu saya terima Sabat atau Minggu, dan itu terjadi pada waktu ada undang-undang. Dan ini Ellen White kutip Wahyu 13 ayat 11 dan 18, ini akan ada undang-undang hari Minggu yang akan memaksakan saudara dan saya untuk worship hari Minggu. Kalau enggak boleh jual beli, akan dibunuh. Inilah tesnya saudara-saudara. Dan ini adalah the great test, dan ini adalah image of the beast, dan saya akan tulis di sini ya. Image of the beast, di mana di sini kita akan tulis ini Sunday Law. Oke? Sunday Law. Sunday Law. Dan di saat orang menerima hari Sabat, mereka terima the seal of the living God, mereka menolak hari Sabat, mereka akan terima mark of the beast. Jadi, waktu terima the seal of God atau mark of the beast di sini, oke, jadi di sini image of the beast. Oke, di sini mark of the beast, MOB, ini seal of God. Waktu orang terima mark of the beast atau seal of God, itu orang itu apa sekarang kondisinya? Entah dia terima mark of the beast atau seal of God, orang itu kondisinya apa sekarang? Apa dia kalau saya sudah terima mark of the beast atau saya terima seal of God, orang itu sudah tutup pintu. Itulah yang Ellen White bilang. Oke, itu yang Ellen White bilang, the Lord has shown me clearly that the image of the beast will be formed before close of probation. Oke, jadi ada Sunday Law dulu, baru close of probation. Bukan close of probation dulu, baru image of the beast. Oke, nah mungkin kalian tanya, oke, jadi apa maksudnya saya tekan-tekankan ini
kayak dari tadi tekankan terus image of the beast will be formed before close of probation. Dengan close of probation baru image of the beast itu apa? Oke, sekarang kalian lihat ya. Lihat apa yang terjadi di saat kita, oke? Jadi sekarang kita mau kembali lagi kita ke pelajaran. Image of the beast akan dibentuk sebelum harvest. Oke. Jadi dulu di zaman Ellen White dibilang close dan harvest itu close of probation kan? Oke. Dulu di zaman Ellen White sudah ada vision dari Anna dibilang close of probation dulu baru image of the beast. Atau apa dulu di sini sebelum image of the beast? Apa close of probation? Di sini apa satu kata? Undang-undang hari Minggu. Betul-betul, Li. Satu kata yang dari perumpamaan. The end of close of probation. Apa di sini dulu? Harvest. Yes. Oke. Harvest dulu, baru image of the beast, Sandelo kan? Betul? Atau close of probation dulu, baru image of the beast atau Sandelo. Ini yang sedang terjadi, saudara-saudara. Yang Tuhan bilang, yang Tuhan bilang, ada image of the beast dulu, Sandelo, baru close of probation. Oke? Yang Ana bilang, yang bukan dari Tuhan, dia bilang, harvest dulu, close probation dulu, baru image of the beast. Sekarang saya mau tanya sama kalian, oke? Di dalam perumpamaan Matius 25, saya mau tanya Kak Opin ya. Oke, Kak Opin ada. Di dalam perumpamaan Matius 25, ada gadis yang bodoh dengan gadis bijaksana. Berdasarkan Matius 25, kapan close of probation? Di Matius 25, apa kata yang di Matius 25 gunakan dan itu close of probation karena minyaknya sudah nggak ada minyak? Apa kata di situ? Apa yang dibilang? Oh, karena nggak ada oil. Kapan itu terjadi? Waktu mereka sadar, oh mereka itu nggak ada oil. Dan itu adalah close of probation. Midnight. Midnight, oke. Siapa tadi yang jawab? Wanda? Iya, Kak. Oh iya ya, oke ya. Jadi midnight kan? Betul nggak Wan? Betul toh? Ada midnight kan Wan? Iya. Midnight sama dengan close of probation, nggak ada oil. Oke. Sekarang coba Wanda lihat Wan. Oke, Wanda ready? Wanda ready? Iya, Kak. Oke, sekarang kita mau tanya. Apakah kita sudah image of the beast atau belum, Wan? Belum. Belum kan? Karena image of the beast itu sudah jelas Ellen White bilang itu waktu Sunday Law dan itu ada great test di mana kita punya eternal destiny ditentukan. Oke? Nah, kita belum image of the beast. Oke? Sekarang coba Wanda lihat ya. Coba Wanda lihat. Apakah sekarang kita lagi sedang menjalani atau sedang mengalami apa yang visi dari Ana bilang dan Brother Garmir terima dan mereka sebarkan di saat itu? Coba Wanda lihat. Oke? Kalau kita mau bilang harvest atau close of probation, kalau ini midnight, oke? Bukankah ada doktrin atau teori yang kita sudah terima atau yang bukan terima, yang kita dengar, yang kita sempat belajar waktu dulu, bahwa ada midnight duluan, baru image of the beast? Betul enggak, Wan? Ada close of probation, baru image of the beast? Iya, betul. Betul kan? Karena kalau midnight kan bukankah so close probation, Wan? Betul enggak, Wan? Iya. Iya kan? Dan bukankah close of probation itu sama dengan harvest? Sama kan? Sama kan? Iya. Ya, jadi Iya, Sandelo juga. bukankah yang kita pernah dengar, yang kita pernah terima dulu, ada midnight dulu, baru image of the beast? Sama enggak, Wan? Karena image of the beast Sandelo belum. Tetapi ada midnight dulu, ada close of probation dulu, baru ada image of the beast. Wana bisa ngerti enggak, Wan?
Ya Kak, bisa ulang-ulang Kak. Oke. Yang Ana punya vision adalah close of probation, baru image of the beast, betul? Iya, betul. Dan ini dari Tuhan bukan, Wan? Bukan. Oke. Sekarang close of probation sama dengan midnight enggak? Iya, sama. Oke. Jadi dengan kata lain, harus ada midnight dulu, close of probation, baru image of the beast, betul enggak? Iya. Nah, ini visi dari Ana, Wan, dari Ana. Dan ini bukan dari Tuhan. Sedangkan visi dari Tuhan apa dulu? Baru close of probation. Apa dulu baru close of probation? Atau saya bisa tulis di sini midnight. Apa yang harus terjadi sebelum midnight atau close of probation? Atau harvest? Peristiwa apa dulu baru midnight atau close of probation atau harvest? Sandelo. Sandelo atau image of the beast? Wanda bisa lihat, Wan? Sandelo dengan image of the beast. Sama-sama ya. Sama kan tadi image of the beast itu Ellen White kutip Wahyu 13 kan ayat 11 sampai 18. Ya kan? Terus habis itu image of the beast itu dibilang disinilah umat-umat Tuhan akan menerima, akan ada great test. Terus di bawah di sini tesnya itu di mana sebelum mereka disil itu adalah waktu di Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 di mana kalau mereka tidak boleh jual beli, harus menerima hari Minggu, kalau enggak akan dibunuh. Itu Ellen White bilang itu dia punya tes yang mana orang-orang akan dipaksakan untuk menerima hari Minggu, kalau tidak akan dibunuh dan enggak boleh jual beli kecuali ada tanda binatang. Dan Ellen White bilang itu tesnya. Dan itu terjadi pada waktu Sunday Law, di mana ada undang-undang antara hari Minggu dengan hari Sabat, entah orang menerima meterai Tuhan atau mark of the beast, disitulah mereka punya eternal destiny akan ditentukan. Jadi, waktu image of the beast itu, disitulah Sunday Law, di mana itu adalah great test. Bisa enggak, Wan? Bisa ngerti sampai situ? Iya Kak, coba Kak kita ulang ya. Jadi image of the beast itu terjadi pas Sandelo. Betul. Itu yang sesuai dengan yang Tuhan, sesuai dengan Tuhan kan? Ya, betul. Dan image of the beast itu akan dibentuk sebelum close of probation. Oh iya, sekarang itu ya. Ya, oke. Jadi sekarang isunya apa? Coba Wanda kasih tahu sama kita. Dan mungkin Wanda bicara, mungkin kalian mungkin yang nggak ngerti. Jadi isunya apa sekarang, Wan? Coba. Apa masalah yang kita lagi hadapi sekarang ini? Yang sedang doktrin yang kita sedang pelajari selama ini? Mungkin kalau sekarang sudah midnight dulu atau close probation dulu, tapi image of the beast belum ada. Kan itu isunya sekarang kan. Sudah midnight, tapi Sandelo belum datang. Sedangkan Tuhan bilang Sandelo dulu, baru close of probation kan. Tapi kalau sekarang midnight sudah tiba, tetapi Sandelo belum tiba. Sudah bertentangan, itu sama dengan Anavision kan. Wanda bisa ngerti, Wan? Iya Kak, jadi persis Anas Vision ya. Iya, coba Wanda terangkan yang Lali ada bilang supaya kalian bisa mengerti, bisa mungkin ada yang ngerti. Coba Wanda bilang apa yang Lali ada bilang. Atau whatever lah yang Wanda punya pengertian sendiri mengenai dua. Ini bukan dari Tuhan, ini dari Tuhan. Apa yang Wanda lihat di situ? Oke, jadi kalau dari Anas Vision itu mereka sudah midnight, padahal belum close of probation. Salah ya Kak? Midnight itu close of probation, Wan. Jadi pada waktu midnight. Oh iya. Iya, oke. Ya, jadi midnight itu sedangkan belum ada image of the beast. Belum dibentuk kan? Belum dibentuk. Tapi sudah bilang midnight of probation. Itu pintu. Sedangkan midnight itu close of probation atau Sandelo. That's right. Jadi midnight itu
midnight itu adalah close of probation. Oke? Dan itu close probation itu terjadi pada waktu Sunday law. Sunday law. Oke. Tapi ada yang bilang midnight dulu itu atau close of probation itu dulu, close probation dulu, baru Sunday law. Tetapi yang Tuhan bilang harus ada Sunday law dulu, baru ada close of probation. Bisa ngerti enggak, Wan? Iya, betul-betul. Tetapi yang jadi Sunday law dulu, baru close of probation, atau midnight, atau harvest. Ya, karena Sunday law itu, di saat itu orang akan menerima seal of God atau mark of the beast. Disitulah close of probation, baru close of probation. Tetapi yang diajarkan sekarang adalah close of probation dulu. Ada midnight, sudah ada midnight, ada close of probation. Sedangkan image of the beast-nya belum ada. Ngerti enggak, Wan? Iya, Kak. Sudah. Got it. Dan itu adalah visi dari Ana yang dia terima dulu. Yang sudah dibagi-bagikan, dia punya pelajaran oleh Brother Garmir, yang mana Ana punya vision, Ellen White bilang, dia bilang ada close of probation dulu, baru ada image of the beast, Sunday law. Atau ada midnight dulu, sebelum Sunday law sudah midnight, sudah close probation. Sedangkan belum Sunday law. Ini yang Ana bilang dulu, dan Ellen White bilang ini bukan dari Tuhan, ini deception. Sedangkan yang Tuhan tunjukkan kepada Ellen White, yang mana harus ada image of the beast dulu, yaitu Sunday law, baru akan ada close of probation. Bukan close of probation dulu, baru ada Sunday law. Ngerti enggak, Wan? I see. Iya, Kak. Iya, jadi harus ada... jadi midnight itu pas Sunday law gitu kan, Kak? Sudah itu terbentuk pas image Sunday of the law, karena beast. itu close of probation. Iya. Iya. Jadi bersamaannya itu image of the beast dengan Sunday law dengan midnight. Ya, maksudnya dang, sorry. Image of the beast dengan Sunday law itu atau midnight atau close of the probation itu bersamaan kan? Betul. Sama Sunday law, image of the beast, Sunday law, image of the beast, midnight itu sama. Itu close of probation. Dulu, baru orang punya probation akan ditutup. Bukan orang tutup pintu dulu sendiri sebelum itu. Betul. Ya, jadi yang saudara dan saya lagi hadapi sekarang adalah isu yang sudah dihadapi dulu waktu Ana bilang dia dapat vision, tapi visionnya itu bukan dari Tuhan. Sedangkan yang Tuhan tunjukkan kepada Ellen White, harus ada undang-undang hari Minggu dulu, manusia bikin keputusan, baru tutup pintu. Nah sekarang orang-orang sudah tutup pintu dulu, bilang sudah midnight, sedangkan Sunday law belum ada great test sama orang-orang. Ngerti enggak, Wan? Iya, jadi sebenarnya bisa dibilang kayak kita mau menutup pintu sendiri ya. Itu dia. Padahal untuk menutup pintu kita itu harus ada great test dulu. Apa great testnya? Itu image of the beast. Apa itu? Sunday law apa itu? Iya, penentuan ya. Penentuan. Nggak bisa jual beli, harus ada tanda binatang, harus worship hari Sunday. Itu dia punya great test yang Ellen White bilang di kutipan ini, yang menentukan orang punya kehidupan kekal atau kematian kekal. Itu great testnya. Jadi sebelum great testnya itu datang, nggak bisa tutup pintu, atau Tuhan nggak akan tutup pintu seseorang sebelum great test atau final test yang Tuhan kasih. Jadi jangan menutup pintu dulu sebelum tesnya itu datang. In reality, itu Ana Vision lagi terjadi sekarang, yang mana sudah midnight, sudah tutup pintu, sedangkan great testnya belum ada, image of the beast-nya juga belum ada. Ngerti kan? Ngerti enggak, Wan? Iya, betul. Nah, make sense juga, Kak, kalau istilahnya kalau kita mau pikir ya. Maksudnya, iya, betul. Apalagi so dikonfirm dengan kutipannya. Iya, karena untuk mau tutup pintu seseorang harus ada tes, harus ada great test dulu untuk Tuhan bisa. Karena sekarang masih ada kesempatan. Nah, sekarang kalau kita bilang, misalnya sudah tutup pintu, iya kan? Sudah tutup pintu sekarang sebelum image of the beast. Berarti kalau kita belajar sekarang sudah tutup pintu, sudah midnight, oke, pintu sudah ditutup, berarti
saya sudah terima entah the seal of God atau mark of the beast, iya kan? Sedangkan untuk terima the seal of God, Ellen White bilang, kalau saya sudah terima seal of God, saya punya karakter akan terus begitu selama-lamanya. Nah sekarang kalau saya bilang sekarang sudah midnight, sudah tutup pintu, bahaya sekali kalau saudara masih berdosa karena karakter itu akan selama-lamanya berdosa, berarti sudah tidak ada kesempatan. Sedangkan Tuhan masih kasih kesempatan sampai image of the beast dibentuk, sampai ada final test, baru disitulah saya punya kesempatan untuk menurut Tuhan atau enggak berakhir. Sekarang masih ada kesempatan. Ana punya vision sudah terjadi sekarang, saudara. Orang sudah mengajarkan sudah tutup pintu, sudah harvest, sudah midnight, sedangkan image of the beast-nya belum. Sedangkan ajaran Tuhan harus ada image of the beast atau Sunday law, baru pintu kasihan ditutup. Atau dengan kata lain, harus ada Sunday law yang merupakan tes yang besar, baru akan ada orang terima mark of the beast atau di sini akan dipisahkan lalang, the seal of God, baru ada di sini gandum. Oke? Baru makanya di sini dibilang baru kelihatan mana yang itu lalang, mana yang gandum. Sebelum Sunday law, oke, sebelum Sunday law, biarkan mereka di field atau di gereja, oke? Karena nanti harvest di sini harvest, baru akan kelihatan mana yang betul-betul gandum, mana yang betul-betul lalang, karena di situ akan ada tes yang mana menunjukkan oh dia ini lalang, dia itu gandum. Yang sekarang Tuhan masih kasih kesempatan. Makanya waktu kutipan lalu dia bilang, orang yang orang lihat, oh dia udah enggak ada harapan, justru malah dia yang masuk surga. Orang yang lihat, oh dia ini setia sama Tuhan, aktif dalam pekerjaan Tuhan, ternyata ditemukan, ternyata dia lalang. Makanya Tuhan bilang harus tunggu sama-sama sampai harvest. Harvest itu akhir dari masa probation. Oke? Kapan masa probation itu berakhir? Di situ waktu ada image of the beast dibentuk, ada great test kepada orang-orang menerima meterai Tuhan atau tanda binatang, disitulah pintu kasihan ditutup, disitulah harvest. Dan itu, oke, harvest atau the end of probationary time, atau close of probation, atau Sunday law itu, oke, disitulah yang Tuhan bilang, itu the image of the beast, baru close of probation. Yang selama ini yang kita terima waktu lalu, ada close of probation dulu, baru image of the beast. Dan itu bukan dari Tuhan, dan saudara-saudara, itu sudah terjadi di zaman Ellen White. There is nothing new under the sun. Ini juga lagi terjadi sekarang ini, detik ini, yang ada di depan mata kita, yang mana sudah ada orang yang menutup, bilang pekabaran tutup pintu, sedangkan image of the beast-nya belum terbentuk. Oke? Tapi dari Tuhan harus ada image of the beast, harus ada Sunday law dulu, harus ada undang-undang dulu, baru ada tutup pintu. Ini dari Tuhan. Jadi saya mau berikan kepada saudara-saudara, karena waktu belajar with and tears ini, saya lagi cari kutipan close of probation, oke? Cari di sini yang image of the beast harus di-form dulu sebelum close of probation. Saya cari kutipan ini dan saya bilang saya mau lihat baca dia punya original kutipan ini. Waktu saya baca seluruh ceritanya, saya bilang ya ampun, ini yang saya baca ini kita semua lagi alami. Sudah ada tutup pintu sebelum image of the beast, sudah penentukan waktu tutup pintu, sudah pekabaran malaikat keempat, malaikat ketiga, dan semuanya itu tidak berdasarkan Alkitab dengan roh nubuat. Dan itu semua sudah terjadi in the past, dan itu semua kita semua lagi sudah alami, dan sedang terjadi, dan saat ini sedang terjadi di depan mata kita, yang mana ada close of probation dulu sebelum Sunday law. Sedangkan Tuhan bilang Sunday law dulu, baru close of probation. Nah inilah yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara, supaya kita bisa tahu, at least orang lagi belajar with and tears, tetapi waktu belajar with and tears, waktu belajar harvest, waktu belajar close of probation, lebih jelas lagi yang visi Tuhan kasih kepada kita, yang mana there is nothing new under the sun, saudara-saudara. Nggak ada yang baru, semua terjadi in the past, lagi terjadi sekarang.
kalau kita nggak benar-benar mencari kebenaran Tuhan, nggak tahu kebenaran, kita bisa saja tertipu. Karena waktu Brother Garmier kasih ini pekabaran, mereka klaim bahwa pekabaran yang mereka kasih ini adalah pekabaran yang sangat solemn dan sangat sacred yang mereka berikan kepada orang-orang. Bukankah ini terjadi? Yang mana pelajaran-pelajaran yang kita terima, ini pelajaran pekabaran yang sangat solemn, sangat sacred, and yet ini bukan berasal dari Tuhan. Saudara, kita hidup di ujung dunia, lebih banyak error dari dulu-dulu, oke? Kalau setan mau kasih error, di saat inilah setan kasih karena dia tahu waktunya sudah dekat. Kalau kita nggak hati-hati, nggak bergantung kepada Tuhan, nggak mau menerima firman Tuhan sebagaimana adanya, yang Tuhan bilang it is so, kita mau coba bengkokkan sana, bengkok sini, kalau kasih kutipan hanya kasih sepenggal-sepenggal, nggak baca seluruhnya, kita akan dalam bahaya, saudara-saudara. Makanya untuk menerima setiap doktrin atau setiap pelajaran, please kita review lagi, selidiki lagi sama seperti orang Berea. Kalau nggak bisa saja tertipu karena tipuan setan itu sangat kecil, sangat tipis yang menyerupai kebenaran. Lalang sangat tipis menyerupai gandum kalau kita nggak hati-hati untuk mempelajari akan firman Tuhan. Dan mudah-mudahan dengan pelajaran ini lebih terang, pelajaran mengenai wheat and tares, pelajaran mengenai kapan tutup pintu, kapan sebenarnya itu midnight, apa itu image of the beast, supaya kita tahu di mana kita berada, apa yang harus kita lakukan, dan berjalan terus dengan kebenaran yang Tuhan sudah berikan. Oke, sampai di sini kita punya bapak tadi. Saya mau kasih kesempatan. Silakan Kak. Joy, kita teringat waktu Joy bilang kebenaran dan kesalahan itu tipis sekali. Kita ingat waktu Hawa digoda kan. Betul. Dia bilang kan, Tuhan bilang jangan makan, jangan sentuh atau apalagi makan kan buah itu. Iya, betul. Tapi setan bilang ke Hawa, bukankah Tuhan berkata engkau boleh menyentuh dan memakannya, kalau nggak salah, maksudnya diputar balikan kan? Iya, kamu nggak akan mati, tapi Tuhan bilang kamu akan mati. Iya. Betul Kak. Iya, Tuhan bilang kan akan mati, setan bilang tidak akan mati. Tidak akan mati, betul. Jadi itu tipisnya di situ kan, kelihatan sekali kan, tipis perbedaan. Dan semua ini kalau bukan Tuhan yang kasih tunjuk ya untuk kasih tahu kebenaran itu, kita tidak akan mampu melihat betapa tipisnya antara kebenaran dan kesalahan itu. Dari awal di masa-masa lalu juga saya sering ungkapkan itu waktu kami diskusi dengan teman-teman. Saya bilang kebenaran dan kesalahan itu tipis sekali seperti rambut. Karena kita kalau kita istilahnya cuma ikuti saja tanpa selidiki lagi, kita akan tetap ada di format bahwa oh iya itu benar. Padahal namun di pelajaran yang kita bawakan kemarin bahwa walaupun kita tetap bikin kesalahan dan dosa, Tuhan tidak henti-hentinya menyayangi kita. Nah, itu juga berlaku buat kita semua ya. Tuhan akan kasih penerangan yang sesungguhnya firman itu ya. Kalau kita mau rendah hati untuk mengikuti. Thank you Joy, kabaran yang baik, Tuhan dimuliakan. Amin. God is good. Tuhan punya nama yang ditinggikan karena ini pekabaran Tuhan, dan dia bisa gunakan siapa saja untuk bisa mau untuk memberikan dan menjalani apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Thank you Kak. Ada lagi? Lali? Or anybody? Silakan sebelum kita tutup. Lali ada komen? Sudah jelas sih dia. Oke. Ya, puji Tuhan. Ya Kak, silakan. Ya, thank you. Ini simple karena kita tahu kita punya Tuhan, bukan create of confusion. Exactly. Dan ini ada sebab, ini sangat-sangat super duper easy, sebab akibat. Nggak pernah akibat dulu baru sebab. Thank you Kak. Wow. Iya, luar biasa ini. Jadi kalau di kita sudah close of probation, kita nggak ngelihat apapun, nggak usah di luar. Saya sendiri kok nggak ada seperti excited or something, enggak gitu loh.
Tapi dibilang ini sama-sama itu Sandelo, itu close of probation sama itu sama-sama there, itu dia. Jadi benar ini simple seperti Tuhan kasih wheat and tears, apa with gandum dan lalang. Sesimpel itu kan anak juga bisa membedakan. Jadi Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini cuma 2 dan sangat mudah, sangat bisa dimengerti oleh orang yang nggak usah profesor, orang yang cuma nggak tamat SD ya, bisa beda. Thank you. Sangat jelas, dan kemarin-kemarin kita bingung nih midnight, close of probation, Sandelo. Aduh, memang harus belajar, dan walaupun belajar tambah bingung. Gitu. Tambah bingung, betul Kak. Ini udah dikasih ini, yaudah satu ini jalani saja, dan ini dia. Thank you. Ini sangat jelas, dan puji Tuhan dibukakan semua, dan ingat cuma itu sebab akibat. Ada akibat karena ada sesuatu. That's right. Tutup pintu karena ada tesnya, final test, dan final testnya itu Sandelo. Nggak akan ada tutup pintu sebelum ada final test. Belum ada tes. Iya, itu dia. Jadi waktu lalu juga kita lagi bicara dengan Tante Eli, nggak apa-apa ya saya pakai nama Tante Eli. Tapi karena ini memang kenyataannya. Waktu kita bilang, oh sekarang udah midnight, berarti saya sudah tutup pintu. Nah, tapi Roh Tuhan masih berbicara kepada saya, berarti kita belum tutup pintu. Jadi kita punya perasaan itu selalu was-was. Ini saya sudah tutup pintu atau enggak? Ini Roh Kudus masih berbicara, berarti dan masih pintunya masih terbuka dong. Jadi kayak gimana gitu ya. Padahal in reality-nya nggak begitu, saudara-saudara. Dan bukan saya, pekabaran ini bukan mau bilang the Lord delayed his coming, atau saya mau bilang Tuhan delay. Enggak. Malah bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan sebelum waktunya itu. Ya kan, Tuhan belum tutup pintu karena dia masih kasih kesempatan kepada saudara sampai final test. Tapi final testnya itu manifestasi apa yang saya bikin sekarang. Kalau saya melanggar hukum Tuhan, terus-terus melanggar sekarang, akan dimanifestasi di Sandelo. Oke? Jadi puji Tuhan, sekarang masih ada kesempatan untuk kita benar-benar menerima righteousness-nya Kristus. Itulah kuncinya, saudara-saudara, pekabaran saat ini, supaya kita tetap akan dengan kuasa Tuhan memelihara hukum Tuhan. Dan pas Sandelo datang, mau dibunuh pun, oke, go ahead, kill me, because selama ini saya sudah tetap menurut hukum Tuhan, kuasa Tuhan tetap berada dalam saya, dan Sandelo dimanifestasikan akan saya selama ini menurut Tuhan atau enggak. Oke, puji Tuhan, dan mudah-mudahan kita bisa ulang-ulang lagi supaya bisa ngerti pekabaran ini, karena ini sedang terjadi sekarang, dan saudara dan saya bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau berdiri untuk kebenaran yang mana Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Oke, thank you Kak Edis. Ada lagi sebelum kita tutup?